Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulul fidarani amin. Ala siratin, di atas jalan atau atas jalan mustaqimin yang lurus. Al muradu bermula yang dimaksud. Oh, tanzilun ya. Tanzilun itu turun. Tanzilun bermula ini Quran, tanzilun itu turun gitu. Fa inna qari, maka sesungguhnya orang yang membaca binasbi dengan membaca nasab, yakunu itu ada apa nasbuhu, nasubnya tanzil, bil fi'lil mahzufi dengan sebab fi'il yang dibuang. Fatakdiruhu, maka bermula kira-kiranya atau takdirnya fi'il ikro, itu lafaz ikro. Ikro, bacalah kamu tanzilal azizi, akan Al-Quran yang turun, al-azizi yang mulia. Yakni yang dimaksud musonif, yakni bermaksud siapa musonif? Ya Muhammad, dan wahai Muhammad, ikro, bacalah engkau al-munazzala akan Al-Quran yang diturunkan, minal azizi, dari zat yang maha mulia, ar-rahimi. Wa in quri'a, dan apabila dibaca birofi dengan rofa, yakunu, maka ada apa tangsil, khobarun, itu menjadi khobar, lil mubtada'i, bagi mubtada mahzufin yang dibuang. Fatakdiruhu, maka bermula takdirnya mahzuf, hadzal Qur'an, bermula ini Quran, munazzalun, itu diturunkan, alaika, atas kamu, biwasitoti Jibril, dengan lantaran Jibril alaihissalam, minallahi, dari Allah. Langsung saya jelasin sedikit-sedikit ya. Jadi boleh dibaca tangzilu, boleh tangzila. Kalau tangzila itu dia menyimpan fiilnya ikro. Kalau dibaca tangzilu itu dia menyimpan hadza gitu. Hadza tangzil, hadza bermula ini, tangzilun itu Al-Qur'an yang turun gitu. Ar-Rahim, al-Azizi, al-Ghalibi, yakni yang menang, al-Muntakimi, yang al-Muntakimi, yang mengalahkan atau menjadi penegas, pelurus, minal ma'asi, dari orang-orang yang maksiat, ar-Rahimi, yang maha penyayang, lil muti'ina, bagi orang-orang yang taat. Faqra, maka bacalah kamu, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadzal Qur'ana, akan ini Quran, limungkirina, bagi orang-orang yang ingkar, hatta yasma'u, sehingga mendengar siapa mungkirina, kalami, akan ucapanku atau akan firmanku, wa yakhafuna, dan takut siapa mungkirina, wa yaji'u, dan datang siapa mungkirina, ilal insofi, dengan kesadaran, litungziru kauma, litungziru, supaya takut siapa kalian atau memperingatkan siapa kalian, kauman, akan kaum, ma, akan perkara, ungziro, yang tidak takut, yang ditakuti siapa, abauhum, bapaknya mereka, bapaknya kaum. Alamu bermula lam, ta'lilun, itu lam ta'lil, litangzil, kepada alasan lafaz tangzil. Kila, dikatakan fama bermula ma, fima ungziro, dalam lafaz fima ungzir, linafyin, itu menunjukkan makna nafi, ai lam tungzir, yakni tidak turun, tidak ditakut-takuti gitu. Siapa abauhum, atau tidak takut siapa abauhum, bapaknya kaum, illa akrobuna, al akrobuna gitu. Yang dekat siapa mereka, siapa al akrobuna, yang saling dekat, litatawuli muddatil fitroti, karena lama masanya fatroh, berarti bukan fitro ya, fatroh. Wakila, dan dikatakan ma,
bermulama bimakna alladzi, dengan maknanya seseorang, ayla tungzir, yakni tidak menakut-nakuti siapa kamu, kauman akan kaum, alladzi unziro, yang takut, bihi dengan alladzi, siapa aba'uhu, bapak-bapaknya alladzi. Fahu, maka bermula kaum ghafiluna, itu orang-orang yang keadaan salah, ghafla, orang-orang yang salah. Anil imani, dari keimanan, warushdi, dan petunjuk, yakni berkehendak siapa Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, angzalna, menurunkan siapa saya, ilaika, kepadamu, hadzal Quran, akan Quran ini, litakhawafa, supaya takut siapa kamu, bihi, dengan Al-Quran, menakut-nakuti siapa kamu, bihi, dengan Al-Quran, al-qauma, akan kaum, ad-dina, akan agama, lam yakhawafu, yang tidak takut siapa alladzina, wal muradu, bermula yang dikehendaki, minal qaumi, dari kaum Quraisyin, itu kaum Quraisy, li'annahu, karena sesungguhnya kelakuan, min zamani Ismail alaihissalam, dari zamannya Nabi Ismail alaihissalam, ila zamanika, sampai kepada zamanmu, maja'a, tidak datang, hum, akan Quraisy, siapa nabiyu, nabi, wala mursalun, dan tidak utusan-utusan, li'annahum, karena sesungguhnya Quraisy, ghafiluna, itu orang-orang yang salah, la ya'rifuna, yang tidak mengetahui siapa Quraisy, dinan, akan agama, wala syariatan, dan tidak syariat. Laqad haqqo, dan sungguh tetap, apal qaulu, pendapat, ala aksarihim, atas kebanyakannya kaum, fahum, maka bermula kaum, la yu'minuna, itu tidak beriman siapa kaum. Ay wajabat, yakni tetap, apa kalimatul azabi, kalimat siksaan, ala aksarihim, atas kebanyakannya kaum. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, alima, mengetahui siapa Allah, bi'ilmi, dengan ilmunya Allah, al-azali, yang dari zaman azali, anna aksara Quraisyin, atas sesungguhnya kebanyakan orang-orang Quraisy, la yu'minuna, tidak mau beriman siapa Quraisy, billahi, dengan Allah, warisalati Muhammadin, dan kerasulannya Nabi Muhammad, ka'abi Jahal, seperti halnya Abil Jahal, wa Utbah, dan Utbah, wa Syaibah, dan Syaibah, wal Mughirah, dan Mughirah, wa amsalihim, dan sesamanya Abi Jahlin. Fal khitabu, bermula khitab, fi haqqi haula'i, dalam haknya demikian itu, Abi Jahal, ila akhirih, al ashqiya'u, itu menetapkan, al ashqiya'u, itu haula'il ashqiya'i, ya Allah, makanya bingung, fi haqqi haula'il ashqiya'i, dalam haknya demikian itu orang-orang yang celaka gitu. Litakidil hujjati, karena menguatkan hujjah, la litolibil imani, tidak bertujuan karena keimanan. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, alima, itu mengetahui siapa Allah, annahum, itu sesungguhnya kaum, laisu, tidak ada, atau Abu Jahal ilahirihi, laisu, itu tidak ada siapa Abu Jahal ilahirihi, min ahli tauhidi, dari ahli tauhid, wal imani, dan iman. Jadi di atas itu apa? Litungziro qauman ma unziro aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qaulu, itu untuk orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kebanyakan orang-orang kafir itu tidak mau beriman. Makanya apa? Takutilah mereka. Bukan takutilah, itu maksudnya ancamlah mereka.
bahwa sesungguhnya ucapan yang benar itu mereka kebanyakan itu tidak mau beriman. Maksudnya kayak gitu. Nah, kalau untuk orang Quraisy yang masih umum, yang masih ada kemungkinan Allah memberikan iman, maka ini adalah berupa ancaman. Tapi kalau untuk Abu Jahal sama teman-temannya yang Allah itu telah menetapkan kekafirannya, maka itu bukan menakut-nakuti, tapi sebuah ketetapan. Faedahnya itu sebuah ketetapan sehingga ketika mereka itu meninggal, maka itu menjadi bukti, menjadi ketetapan, menjadi bukti bahwa mereka itu akan ditetapkan dalam neraka yang paling dalam. Gitu maksudnya. Jadi ancaman itu enggak selamanya itu berupa ancaman beneran, tapi bisa jadi dibiarin ngelakuin kesalahan sebanyak-banyaknya supaya apa, ketika dalam neraka itu mendapatkan siksaan yang paling gede gitu. Lanjut. Inna, sesungguhnya kita ja'alna, menjadikan siapa kita, fi anakihim, dalam leher-lehernya kaum, aghlalan, akan belenggu atau akan rantai. Fa'iyya, maka bermula aghlal, ilal azqani, sampai kepada tempat jenggot. Ini apa? Janggut ya? Kepada janggut, tempat tumbuhnya jenggot. Fahum, maka bermula kaum muqmahuna, itu orang yang ditarik kepalanya. Ay rafi'una, yakni diangkat. Siapa rafi'una, yakni orang-orang yang diangkat. Ru'usahum, akan kepalanya kaum. Maksudnya ditarik itu ditarik ke belakang sampai kepalanya terangkat ke atas, melihat ke atas gitu. Ghaduna, meremehkan siapa kaum, memejamkan mata siapa kaum. Absarahum, akan matanya kaum. Li'anna umudal ghalli, karena sesungguhnya ikatannya rantai fi onukil maghluli, itu dalam leher yang terikat rantai atau diikat rantai. Yadkhulu, masuk apa umudal ghalli, tahta zaknihi, di bawah janggutnya man, fayamna'ahu, maka mencegah apa ghal, akan ghal, apa khafdu ra'sihi, turunnya kepalanya man. Jadi rantainya ditarik ke belakang sehingga kepalanya itu tidak bisa ke bawah gitu maksudnya. Wahadhil ayatu, bermula ayat ini ala sabili tamsili, itu tetap atas jalan menyerupakan, bukan mana hakikat. Liman, bagi seseorang, la yu'minu, yang tidak mau beriman siapa man, billahi, kepada Allah. Wa yutakabbiru, dan tidak mau mengagungkan siapa man akan Allah, biman, dengan seseorang, karena yang ada, apa yaduhu, tangannya man, ila unuqihi, kepada lehernya man. Wa rafa'a, dan mengangkat siapa man ra'sahu, akan kepalanya man, ila samai, kepada langit. Walam yaro, dan tidak mengetahui siapa man syai'an, akan sesuatu. Wakila, dan dikatakan, hiya, bermula ayat, ikhbarun, itu kabar, an ahwalil kufari, dari tingkah-tingkahnya orang kafir, fi jahannama, di dalam neraka jahanam. Waja'alna, dan menjadikan siapa kita, mimbaini aidihim, di antara tangan-tangannya kaum, atau di hadapan-hadapannya kaum, saddan, akan tembok. Wamin khalfihim, dan dari belakangnya kaum, saddan, akan tembok. Saddan itu penutup sebenarnya, mana asalnya. Fa'aghsyaina, maka menutup siapa saya, hum, akan kaum, fahum, maka bermula kaum, la yubsiruna, tidak bisa melihat siapa kaum. Nazalat, turun apa hadil ayat ini,
fi riwayatin dalam riwayat fi haqi Abi Jahlin dalam haknya Abi Jahal wa sahibihi dan teman-temannya Abi Jahal mim Bani Makhzumin dari Bani Makhzum. Wa dzalika dan bermula demikian itu riwayat ana Aba Jahlin sesungguhnya Aba Jahal halafa itu sumpah siapa Abi Jahal la in ra'aitu apabila melihat siapa saya Muhammadan akan Nabi Muhammad yusolli halnya salat siapa Muhammad la ardohonna maka akan menghancurkan siapa saya ra'sahu akan kepalanya Nabi Muhammad bil hajari dengan batu fa'ata maka mendatangi siapa Aba Jahlin hu akan Muhammad wa huwa halnya bermula Muhammad yusolli itu salat siapa Nabi Muhammad falama rafa'a dan ketika mengangkat siapa Abu Jahlin al hajaro akan batu syalat maka lengket apa yaduhu tangannya Abu Jahlin lengket rafa'a al-hajar syalat ntar falamma rafa'a dan ketika mengangkat siapa Abu Jahlin al-hajaru akan batu syalat maka lumpuh apa yaduhu tangannya Abu Jahlin gitu ila unukihi sampai ke lehernya Abu Jahlin walasiko dan jatuh apal hajaru batu biadihi dari tangannya apal hajaru biadihi dari tangannya Abu Jahal. Falama ada kemudian ketika kembali siapa Abu Jahal ila ashabihi kepada teman-temannya Abu Jahal. Wa akhbaruhum dan mengabarkan siapa Abu Jahal hum akan ashab bima dengan kejadian ro'a yang mengalami siapa Abu Jahal. Sakoto maka gugur maka terjatuh apal hajaru batu faqala maka berkata siapa rojulun laki-laki mim Bani Makhzumin dari Bani Makhzum ana bermula saya aktulu hendak membunuh siapa saya hu akan Nabi bihadzal hajari dengan batu ini fa'atahu maka datang siapa rojul hu akan Muhammad wa huwa bermula Nabi Muhammad yusolli itu salat siapa Nabi Muhammad fa aroda maka menginginkan siapa rojul ayarmihi hendak melempar siapa rojul hu akan hajar hu akan Nabi itu hu akan Nabi bil hajari dengan hajar dengan batu fa'ama maka membutakan siapa Allah Ta'ala basaruhu akan matanya rojul faja'ala maka datang menjadikan maka jadi siapa rojul gitu yasma'u itu mendengar siapa rojul sautahu akan suaranya Nabi alaihi salam wala yaro dan tidak melihat siapa rojulhu akan Nabi faroja'a kemudian kembali siapa rojul ila ashabihi kepada sahabat atau teman-temannya rojul falam yarohum kemudian tidak melihat siapa rojulhum akan ashab hatta naduhu sehingga memanggil-manggil siapa ashabhu akan rojul faqalu kemudian berkata siapa rojul siapa ashab ma sonata apa yang ma sonata ma akan perkara ma akan apa sonata melakukan siapa kamu apa yang kamu lakukan gitu qala berkata siapa rojul ma ra'aitu tidak melihat siapa saya hu akan Muhammad walakin sami'atu tetapi mendengar siapa saya sautahu akan suaranya Nabi Muhammad wahala dan terhalangi baini di antara saya wa bainahu dan di antara Nabi Muhammad apa syai'un sesuatu kahayatil ijli seperti halnya kambing yang fuhu
yang diombang-ambingkan. Apa sih ini, tulisan apa nih? Ba, nun, oh, za itu ya. Bizambihi, dengan ekornya ajal. Walau danautu, walaupun dekat siapa saya minhu dari Nabi. La akalani, maka makan apa ajal nih kepada saya. Wa ba'da zalika, dan setelah demikian itu, kullama aroda, ketika berkehendak siapa Abu Jahal, Muhammad dan akan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, layak biru tidak mampu, maka tidak mampu siapa Abu Jahal ayyaroha akan melihat siapa Abu Jahal akan Muhammad. Wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat, nazalat turun apa hadil ayat ini fi taifatin, dalam suatu suatu golongan min Quraisyin, dari kaum Quraisy. Wazalika, bermula demikian itu, ana nabiyya, sesungguhnya Nabi, ma'a ashabihi, beserta sahabatnya Nabi. Kanu, ada siapa Nabi wa ashab, jalisina, itu orang-orang yang duduk, yauman, di suatu hari, inda babil Ka'bati, di sisi pintu Ka'bah. Faqalat, maka berkata siapa Quraisyun, orang-orang Quraisy, ta'alau, kesinilah kalian, na'khudhu, mengambil siapa kita, Muhammadan, akan Nabi Muhammad, ma'a ashabihi, beserta sahabatnya Nabi Muhammad. Wa nadhabu, dan pergi siapa saya, bihim, dengan ashab, ila jabalin, kepada gunung, ila jabalin Abi Qobis, kepada gunung Abi Qobis. Fanaktulu, maka hendak membunuh siapa saya, Muhammadan, akan Muhammad, ma'a ashabihi, beserta sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Waman, bermula siapa orang, la yarodo, yang tidak menerima siapa man, dinahu, akan agamanya Muhammad, nakhla, maka melepaskan siapa saya, sabilahu, akan jalan Yaman. Wa illa, dan apabila la yarodo, dan apabila tidak menerima, maksudnya menerima ini, fanaktulu, maka membunuh siapa saya, kulluhum, ya seluruhnya man. Wa ba'da hadhil musyawarati, maka setelah musyawarah ini, ittafaqu, sepakat siapa Quraisy, wa atu, dan mendatangi siapa Quraisy, ila Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, wa ashabihi. Faja'ala, maka menjadikan siapa Allah Ta'ala, baina aidihim, di antara di depannya kaum, saddan, akan tembok, maksudnya penutup. Wa min khalfihim, dan di belakangnya kaum, saddan, akan penutup. La yarau, yang tidak melihat siapa kaum Muhammad dan akan Muhammad, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, nazalat turun apa hadil ayat ini, fi hakil musyrikina, dalam haknya orang-orang musyrik. Wadzalika, dan bermula demikian itu riwayat, annahum, sesungguhnya kaum, kanu, itu ada siapa kaum, mujtami'ina, itu berkumpul siapa kaum, fi majlisi wahidin, dalam majelisnya salah seseorang, minhum, dari kaum. Faqala, maka berkata siapa ba'duhum, salah satu dari kaum atau sebagiannya kaum, fi haqqi Muhammadin, dalam haknya Nabi Muhammad, syai'an, akan sesuatu. Qala, berkata siapa ba'duhum, in ra'aitu, apabila melihat siapa saya Muhammadan, akan Nabi Muhammad, fa'altu, maka melakukan siapa saya, kada, akan begini, wa kada, dan begini. Faja'a, maka datang siapa an-nabiyu, nabi, wa qama, dan berdiri siapa nabi, ingdahu, di sisinya kaum, wa qara'a, dan membaca siapa kaum surat Yasin, kepada surat Yasin, ila qaulihi, kepada, sampai kepada ucapannya Allah, fahum la yubsirun. Wa ba'da zalika, dan setelah demikian itu,
akhoza mengambil siapa nabi qabdotan dengan satu kepalan tangan minaturabi dari debu. Waroma dan melempar siapa nabi ila wajhihim kepada wajahnya kaum. Walihahum dan jenggotnya kaum. Wadhahaba dan hilang dan pergi siapa nabi mimbainihim di antaranya kaum. Falam yarau maka tidak melihat siapa kaum hu akan nabi. Wahum bermula kaum yungfidu itu tercerai-berai siapa kaum atau aturoba akan debu ulang lagi ini ya saya bener kan an wujuhim dari wajahnya kaum walih yahum dan jenggotnya kaum wa yaquluna dan berkata siapa kaum wallahi demi Allah ma ra'aina tidak melihat siapa kita hu akan nabi wama sami'na dan tidak mendengar siapa kita sautahu akan suaranya nabi alaihi salatu wassalam. Saya jelasin sebentar berlanjutkan lagi biasa. Jadi waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat ini waja'alna dan kita menjadikan di antara di hadapan mereka akan tertutup dan di belakang mereka akan tertutup. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka saya menutupi mereka, maka mereka itu tidak akan bisa melihat. Bahwa ayat ini turun itu karena ada suatu kejadian. Jadi ini itu ada 4 riwayat. Riwayat yang pertama itu di suatu ketika Abu Jahal berkumpul dengan Bani Makhzum dan Abu Jahal ini bersumpah akan membunuh Nabi Muhammad kalau melihat Nabi Muhammad lagi sholat. Nah ketika Nabi Muhammad itu sholat, Abu Jahal itu mengangkat batunya, tiba-tiba batunya itu tidak mau lepas, kemudian tangannya lumpuh, tidak bisa digerakkan. Nah sehingga apa? Bingung, tangannya nggak bisa digerakin, batunya nempel terus. Akhirnya apa? Akhirnya dia itu balik lagi kepada kaumnya, terus ngadu kejadian apa yang telah terjadi. Nah ketika udah ngadu, tiba-tiba apa? Batunya jatuh, terus tangannya balik lagi seperti halnya semula. Ya. Ini orang-orang kafir itu sebenarnya dari dulu udah kena kejadian kayak gini tuh udah banyak, tapi dasarnya hatinya mati, tidak akan pernah bisa beriman. Kemudian ada riwayat yang lain. Ada seorang laki-laki. Ini dari Bani Makhzum ya, bukan Makhzum. Seorang laki-laki itu mengatakan bahwa apa? Bahwa dia akan membunuh Nabi dengan batu, sama. Cuman bedanya apa? Bedanya dia itu ketika akan melempar Nabi tiba-tiba buta, melihat ke depan nggak bisa, melihat ke belakang nggak bisa, hanya mendengar suaranya Nabi. Nah ini yang menurut sebagian ulama yang dimaksud mimbaini aidihim sadda. Di depan ditutupin, di belakang ditutupin gitu. Fahum la yubsirun, maka mereka itu tidak bisa melihat. Gitu. Nah ketika mereka tidak bisa melihat, mau lempar Nabi pakai batu nggak bisa, kemudian dia itu berusaha pulang lagi kepada teman-temannya, ya rohat tanadu, sehingga teman-temannya itu bingung, ini orang bolak-balik mau ngapain gitu kan, ternyata kan nggak ngeliat kan, muter-muter. Nah ketika lagi muter-muter itu apa? Nadu, teman-temannya itu pada manggil, kesini, kenapa, ibaratnya gitu. Masonata, kamu itu lagi ngapain? Bolak-balik, maro'a itu. Dia ngomong, saya tidak bisa melihat Nabi. Saya tidak bisa melihat Muhammad. Dia kan nggak ngakuin Nabi kan. Saya nggak ngelihat Muhammad. Padahal teman-temannya itu udah nungguin. Ibarat Nabi Muhammad di rumah, dia itu udah nungguin di luar. Pengen tahu gitu.
Pengen lihat langsung Nabi Muhammad itu dihancurin itu gimana? Walakin saya mendengar Nabi Muhammad itu lagi apa, tapi saya itu tidak melihat Nabi Muhammad itu lagi ngapain. Akhirnya saya daripada saya bingung muter-muter, saya balik lagi. Itu pun muter-muter gitu. Sampai ditanyain, masuk nata. Nah kejadian ini itu wabainahu, sehingga suaranya itu seperti halnya ketika kambing lagi ngobat-ngabitin ekornya. Ya tuh katanya, buat bingung kan, ekor kan kalau di obat-abit kan gini kan, belakang kan dia bolak-balik gini kan. Nah keadaan bolak-baliknya dia itu kayak seperti halnya ekor yang di obat-abitin. Itu maksudnya. Digambarin gitu. Danau tu minhu. Yang suaranya Nabi itu danau tu minhu, memanggil-manggilnya, la akalani. Kemudian ada lagi Kakul lama aroda Abu Jahal, ini riwayat yang ketiga. Itu Abu Jahal layak biru ayyaroha fi riwayatin. Dia kumpul dengan kaum Quraisy, kemudian musyawarah. Yauman, di suatu hari di samping pintu Ka'bah. Kemudian mereka itu merapatkan bahwa mereka akan membunuh Nabi Muhammad ketika sampai di Jabal Abi Kubes. Nah mereka itu mengatakan man la yardo dinahu. Jadi di jalanan mereka mengatakan la yardo, barang siapa yang tidak ridho mengingkari agamanya Muhammad silakan lewat. Tapi kalau mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad, maka sekarang akan saya bunuh sekarang. Kata Abu Jahal dengan Bani Quraisy itu kayak gitu. Al-musyawarah, mereka itu bermusyawarah dan bersepakat. Dan ketika mereka itu datang atau ila Muhammadin, Nabi Muhammad itu datang di hadapan mereka, faja'alallahu ta'ala baina aidihim sadda. Mereka itu tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Diciptakan tembok atau penutup. Sehingga apa? Mereka itu tersatir atau tidak mampu untuk melihat Nabi Muhammad. Lam yarau wa ashabi Muhammadan wa ashabahu. Itu katanya kayak gitu. Nah ini riwayat yang keempat. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang keempat, nazalat hadhil ayat. Ayat ini keluar itu ketika Nabi Muhammad itu akan diserang. Annahum kanu mustami'ina fi majlisi wahidin minhum. Kaum Quraisy itu berkumpul di rumahnya salah satu dari Bani Quraisy. Kemudian mereka itu berkata, apabila saya melihat Nabi Muhammad, maka saya akan melakukan seperti ini. Ya maksudnya kayak keterangan di atas, ingin membunuh Nabi Muhammad. Nah ketika seperti itu faja nabiyyu. Nah ketika Nabi itu datang, kemudian Nabi Muhammad membaca surat Yasin. Jadi yang dibaca itu adalah surat Yasin sampai kepada ayat la yubsirun. Nah ketika sudah sampai ke ayat la yubsirun, setelah itu debu yang dipegang, jadi pertama itu ngambil debu, kemudian membaca surat Yasin sampai ke ayat la yubsirun. Setelah itu baru debunya itu disebar, ditaburin gini. Nah ketika ditaburin di hadapan mereka, maka mata mereka itu la yubsirun, tidak bisa melihat. Itu kenapa pada ketawa sendiri? Jadi tidak bisa melihat itu karena bacaan daripada Nabi Muhammad. Falam yaruhu wa hum yanfaduna. Sehingga mereka itu bercerai-berai. Gugur. Yang mau nyerang Nabi ternyata tidak bisa melihat, lari. Ketika lari itu ternyata malah tercerai-berai. Ada yang tabrakan mungkin kan. Cuman kan kita nggak ngelihat kejadiannya. Ya, kita nunggu sama teman-teman kalian pulang. Wasawaun, dan itu sama. Alaihim, atas kaum, angzartahum, apakah menakut-nakuti siapa?
siapa kamu? Siapa saya? Siapa kamu ya? Tak ya. Tak. Menakut-nakuti siapa kamu? Hum akan Nabi Muhammad. Amlam tungzirhum, atau tidak menakut-nakuti siapa kamu? Hum akan kaum. Aangzartahum, apakah menakut-nakuti siapa kamu Muhammad? Hum akan kaum gitu. Awalam tungzirhum, atau tidak menakut-nakuti siapa kamu Muhammad? Hum akan kaum. La yu'minuna, tidak mau beriman siapa kaum. Li'annahu, karena sesungguhnya kelakuan sabata itu tetap fi ilmillahi ta'ala, dalam ilmunya Allah ta'ala. Annahum, sesungguhnya kaum la yu'minuna, tidak beriman siapa kaum. Bal yamutuna, bahkan mati siapa kaum alal kufri, atas kekafiran. Faidkhulu, maka masuk siapa kaum annaro, akan api. Falahaza takdiri, maka atas takdir ini yakunu ada apal ingzaru, menakut-nakuti, takkidan itu menguatkan lil hujjati, kepada hujjah, li ingkarihim, karena ingkarnya mereka. Innama tungziru, sesungguhnya hanya menakut-nakuti siapa kamu, man, akan seseorang, ittaba'a, yang mau mengikuti siapa man, azikro, akan dalil, wa khosyan, dan takut siapa man, ar-Rahmana, akan zat yang maha pengasih, bil ghaibi, dengan sesuatu yang masih ghaib. Fabashir, maka kabarkanlah kegembiraan siapa kamu, hu akan man, bimaghfiratin, dengan ampunan, wa ajrin, dan pahala, karimin, yang mulia. Yakni berkehendak, ya Muhammad, wahai Muhammad, ingzaruka, bermula menakut-nakutimu bil Qur'ani, dengan Quran, la yufidu, tidak akan berfaedah, ilaman, apa ilaman, kecuali kepada orang. Amanah, yang mengimankan siapa, amanah yang mau beriman siapa man, billahi, dengan Allah, wa bi risalatika, dan dengan kerasulanmu. Faman, maka bermula siapa orang, atba'a, mengikuti siapa man, ahkamal Qur'ani, akan hukum-hukum Quran. Kemudian ya, bukan maka, ini fa-nya. Kemudian mengikuti, kemudian seseorang atba'a, yang mengikuti siapa man, ahkamal Qur'ani, akan hukum-hukum Quran, wal hadisi, dan hadis, wa zikrullahi, wa zakaro, dan menyebutkan siapa man Allah, akan Allah, bil qalbi, dengan hati, wal lisani, dan lisan, fi halil ghibati, di dalam tingkah samar. Tingkah samar itu tingkah sendirian maksudnya, ketika sendirian, minal khalqi, dari makhluk, wa khafa, dan menyamarkan siapa man, minal azabi, dari azab, al ghaibi, yang masih ghaib, alladzi akhbaro, yang mengabarkan, bihi, dengan azab, siapa Al-Qur'anu, Al-Qur'an, wal hadisu, dan hadis. Faman, kemudian bermula, faman, maka bermula siapa orang, karena itu ada siapa man, fihi, itu tetap dalam man, apa hadhil ausofu, inilah sifat-sifat. Fabashir, maka memberikan kabar gembira siapa kamu, hu akan man, maka berilah kabar gembira siapa kamu, hu akan man, bi anallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yaghfiru, itu mengampuni siapa Allah, jami'a dzunubihi, akan seluruh dosa-dosanya man, wa yudkhiluhu, dan memasukkan siapa Allah, hu akan man, al jannata, akan surga, wa yutihi, dan memberikan siapa Allah, hi akan man, sawaban, akan pahala, aziman, yang sangat besar. Inna, sesungguhnya kita, nahnu, ya kita, nuhyi, itu menghidupkan siapa kita, al mauta, akan orang yang mati, ai fil kiamati, yakni di dalam kiamat, au fil kubri, atau di dalam kuburan, li jawabil mungkari, karena tujuan menjawab pertanyaan mungkar, itu kalau mau arti pas.
arti murad ya. Wa nakir dan nakir. Wa nu'yi dan menghidupkan siapa kita al-quluba akan hati al-maitata yang telah mati biing darika dengan sebab menakut-nakuti kamu. Saya jelasin sebentar biar kalian ada istirahatnya. Nah, wasawaun alaihim a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ketika orang yang tidak mau beriman, dasarnya Allah menetapkan hati mereka itu tidak akan beriman. Kamu mau menakut-nakuti mereka atau tidak? Kamu mau mengancam mereka ataupun tidak? Kamu mau mengingatkan mereka ataupun tidak? Tetap tidak akan beriman. Nah, faedahnya di sini itu ketika mereka tidak mau beriman itu bukan untuk mengingatkan, tapi lebih ke ta'ki dan lil hujjati lil ingkarihim. Itu untuk menguatkan bahwa mereka itu benar-benar ingkar, sehingga kalau berhadapan dengan Allah itu, maka Allah itu lebih berhak untuk menyiksa mereka gitu loh. Jadi Allah itu ada alasan untuk menyiksa mereka. Sebenarnya cuma tujuannya ta'ki dan lil hujjati, bukan bertujuan supaya mereka beriman gitu. Karena kadang-kadang itu orang-orang itu ngeluh, kayak kalian umpamanya jadi ulama di rumah, nggak usah tinggi-tinggi. Kalian jadi pengurus ngingetin anak buahnya, nggak sadar-sadar. Kadang-kadang kita ngeluh batin. Nabi Muhammad pun pernah sama kayak gitu, manusiawi. Ketika mendakwahkan kepada umatnya nggak mau beriman-iman. Akhirnya apa? Allah mengatakan bahwa masalah iman itu amanah billah. Yang mengimankan adalah dengan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena bukan karena dakwahnya Nabi. Dan faedahnya itu bukan mengingatkan, tapi lebih ke ta'kid dan lil hujjati lil ingkar. Lebih ke menguatkan bahwa mereka itu benar-benar orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau bertemu dengan Allah ya, mereka baru sadar bahwa mereka salah ketika Allah mau memasukkan ke dalam neraka. Ada sebagian orang itu yang berhujjah itu, ya Allah, berikanlah kesempatan aku untuk hidup satu kali lagi. Seandainya saya diberikan kesempatan satu kali lagi, maka niscaya saya akan beriman kepadamu. Kata Allah apa? Ya yang kemarin, risalah yang kemarin Nabi Muhammad telah memberikan petunjuk kepada kamu, kamu aja tetap mengingkarinya. Jangan berikan yang kedua kali. Ya kan? La yufidu. Sehingga apa? Ingzaruka bil Quran. Kamu mengingatkan dengan Al-Quran, mengingatkannya kamu, mengajak kamu dengan Al-Quran, mengingatkannya kamu dengan Al-Quran, ancamannya kamu dengan Al-Quran, itu tidak akan sama sekali berfaedah kecuali kepada orang yang mengakui kepada kerasulanmu dan mau beriman kepada Allah. Dan orang-orang yang mau mengikuti hukum-hukumnya Al-Quran dan hadis serta mau mengingat Allah baik di dalam hatinya ataupun lisannya, baik ketika dia itu sendirian ataupun di tingkah rame. Mau sendirian mau rame, kalau kalian mau zikir ya zikir, kalau kalian mau baca Al-Quran mau rame mau sendiri, mau baca Al-Quran ya baca Al-Quran. Ya kadang-kadang orang itu ketika rame baca Al-Quran, ketika sepi nggak baca, ketika sendiri nggak baca, atau kebalikan, ketika sendirian rajin banget, ketika apa? Ketika lagi rame nggak mau, alasannya apa? Takut dinamain pamer. Itu salah semuanya. Yang ikhlas itu gimana? Mau sendiri mau banyak, mau sendiri mau rame-rame, kalau dasarnya mau ibadah tetap ibadah. Mau sholat duha
Kalau lagi rame sholatnya rajin, ketika sendirian tidur mulu, atau kebalikan. Ketika sendirian rajin banget sampai apa? Sampai sholat duhanya itu 40 rakaat umpamanya, kelebihan. Ya walaupun itu kelebihan, ya kan paling banyak berapa sih? Ada yang ngomong 8, ada yang ngomong 12. Tapi kebanyakan 8. Itu paling banyak itu segitu. Kalau lebih, ya mau diapain lagi tuh lebih? Buat ini fatwa baru. Nah, sehingga ada seorang ulama itu mengatakan apa? Seseorang yang meninggalkan suatu ibadah karena adanya orang lain, jadi meninggalkan ibadah karena adanya orang lain, maka dia dianggap riya. Justru riya itu. Kenapa? Menampakkan dirinya bahwa dirinya itu tidak sombong. Tidak sombong itu perkara baik, menampakkan. Berarti itu namanya riya. Dan orang yang beribadah karena adanya orang lain, maka itu namanya syirik. Karena apa? Karena dia beribadah karena tujuannya bukan kepada Allah, tapi tujuannya kepada selain Allah. Kalau kalian ibadah karena orang lain itu syirik. Tapi kalau kalian tidak mau beribadah karena adanya orang lain, itu namanya riya. Inna nahnu nuhyil mauta. Dan sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang telah mati. Maksudnya orang-orang yang telah mati itu di hari kiamat. Di hari kiamat itu Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa fil qabri, dan dalam kuburan. Jadi ketika kalian telah mati, itu dihidupkan lagi rohnya. Nah, ketika dihidupkan lagi rohnya, untuk tujuannya itu menjawab pertanyaan dari mungkar dan nakir. Menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Aunuhil qulub. Jadi ini riwayat pendapat ulama itu beda-beda ya. Ada yang menghidupkan di hari kiamat, ada yang menghidupkan dari alam kubur. Yang ketiga adalah menghidupkan hati yang telah mati dengan sebab ancaman dari kamu Muhammad, peringatan atau ingatan, bukan ya mengingatkan, sebab kamu itu telah mengingatkan mereka, maka hatinya akan hidup kembali. Nah, hidup kembalinya itu disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dengan Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah doa.